sampaikan Pak Haji bahwa metode Umi itu bahwa beliau mengenali metode Umi saat di MIN 4 tahun 2015. Sebenarnya kalau metode Umi itu lahir 2011 Umi itu ada. Sebelum itu sebenarnya sudah ada, hanya saja berdiri sendiri di sebuah organisasi itu di 2011. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 13 tahun metode Umi. Dan alhamdulillah di 13 tahun metode Umi ini di Indonesia sudah ada di 36 provinsi, hampir di seluruh Indonesia tentunya, karena kantornya ada di Jawa Timur, yang paling banyak penggunanya juga di Jawa Timur. Begitu juga Nganjuk. Di Nganjuk sendiri lembaga yang sudah bekerja sama dengan metode Umi sudah ada 96 lembaga formal ataupun non formal. Untuk tingkat SD sendiri itu ada 35 lembaga SD sekabupaten Nganjuk. Dan dari 35 lembaga tadi, yang negeri atau SDN, alhamdulillah sudah ada 4 SD negeri. SDN Ngangkatan, SDN Ngeronggot itu Betet 2, SDN Bungur, dan SDN Banaran Kulon. Nah ini SDN Bagor, SDN Banaran Kulon Bagor yang sudah bekerja sama dengan metode Umi. Selanjutnya sedikit mengenalkan sistem yang ditawarkan di metode Umi itu apa saja. Yang pertama, latar belakang lahirnya Umi Foundation ini adalah karena kebutuhan lembaga terkait pembelajaran Al-Quran itu semakin lama semakin besar. Dibuktikan dengan apa? Sekarang ini di sekolah dasar atau SD ada yang namanya BTG. Itu sudah berapa tahun? 3 tahun. Itu salah satunya karena lembaga itu butuh yang nama pembelajaran Al-Quran. Akhirnya lahirlah sebuah BTG tadi. Yang kedua, lembaga itu membutuhkan solusi untuk peningkatan efektif pembelajaran Al-Qurannya. Saat lembaga itu menerima sebuah program baru atau BTG tadi, pasti timbul yang namanya masalah. Bagaimana toh cara mengajarkannya, pengelolaannya, tahapannya. Nah, di Umi itu juga yang kedua lahir itu menjadikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi panjenengan semuanya tadi. Dan yang ketiga, banyak lembaga itu yang membutuhkan sistem yang mampu menjamin mutu bahwa setiap anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Contoh, di lembaganya Pak Amin sendiri, SDN Ngangkatan 1 nih, bukan di Pak Amin. Ngangkatan 1 ya. Oh cuma 1. SDN Ngangkatan tadi. Saat lembaga atau SD panjenengan sendiri itu memiliki keinginan atau cita-cita bahwa anak ini nanti lulus itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, panjenengan pengen tidak seperti itu? Nah, saat sudah punya keinginan seperti itu, siapa yang menjamin? Ayo, siapa yang menjamin? Guru apa? Guru TPG. BTG apa TPG? Oh, guru TPG ya. Oke. Jadi di sini adalah hadirnya sebuah sistem ini yang akan menjamin. Siapa yang menjamin sistem? Ya, jadi kami memberikan pembelajaran di lembaga khususnya metode Umi ini tidak hanya sekedar pokoknya ngaji mboten, tetapi ngaji atau baca Quran yang ada di lembaga itu ada sistemnya, ada prosesnya, ada tahapannya. Gitu. Lanjut. Di Umi sendiri itu memiliki visi atau memiliki tujuan, yaitu menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'ani. Menurut panjenengan generasi Qur'ani itu generasi yang seperti apa?
kemauan generasi Quran. Nah, langsung saja saya simpulkan, generasi Quran itu adalah Al-Qur'annya baik atau membaca Qur'annya baik. Yang kedua, sholatnya baik, dan yang ketiga adalah adabnya baik atau akhlaknya baik. Jadi ini generasi Quran itu kurang lebih seperti ini. Baca Qur'annya baik, sholatnya baik, adabnya baik. Dari contoh ini, manakah yang sudah ada di lembaga panjenengan? Baca Qur'annya baik, sholatnya baik, dan adabnya baik, mana yang sudah ada? Semua. Semuanya. Alhamdulillah. Baik dan baik-baik saja. Oke, selanjutnya untuk mencapai tujuan tadi atau mencapai visi tadi, kami ada 3 langkah atau 3 misi yang ada di metode Umi. Yang pertama yaitu membangun sistem pengajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Sekali lagi, pembelajarannya berbasis pada mutu, tidak hanya sekedar datang atau sekedar ada, tapi basisnya adalah mutu. Dan yang kedua adalah menjadi pusat pengembangan dakwah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al-Quran yang berbasis sosial dan dakwah. Jadi di Rejoso saya itu punya cita-cita. Saat saya ditanya orang, Pak Andi, di mana Rejoso itu yang di lembaganya atau di sekolah SD-nya itu baca Qur'annya baik, saya itu bisa mantep dan yakin menjawab bahwa SDN Rejoso dua nih. Nah, menjadi lembaga yang profesional yang berbasis sosial dan dakwah. Nah, untuk memantapkan saya menjawab kayak tadi ditanya orang, saat ada orang yang bertanya, nah, mari kita bersama-sama lembaga-lembaga yang sudah ada pembelajaran Al-Qur'annya kita kuatkan dalam hal pembelajaran Qur'annya tadi. Di Umi sendiri memiliki moto atau slogan yaitu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Yang pertama mudah dipelajari dan mudah diajarkan. Mudah dipelajari dan mudah diajarkan. Yang kedua, menyenangkan. Dalam proses pembelajarannya, kami itu selalu berharap para guru-guru kami itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Anak-anak itu senang dengan pembelajaran panjenengan, ya, dengan pembelajaran panjenengan. Bahkan panjenengan yang dinanti-nanti oleh anak-anak, ya, dinanti-nanti. Jangan sampai sebaliknya, gurunya datang malah dipaitu. Kok datang tuh gurunya kok gak rapat? Apalagi digitukan. Dan yang ketiga adalah menyentuh hati. Jadi kita itu sebagai guru Quran tidak hanya sekedar baca, mengajarkan baca saja, tetapi kita juga sebagai tauladan, sebagai contoh, sehingga anak-anak itu mengidolakan panjenengan sebagai guru Quran. Saya ingin seperti Ustadz, saya ingin seperti Bapak ini, saya ingin seperti Ibu ini, orangnya sabar saat memberikan pembelajaran, orangnya ramah, orangnya disiplin. Panjenengan itu menjadi idolanya anak-anak, menjadi role model yang sesungguhnya, bukan model yang belum tentu ketemu yang ada di TV idolanya, tetapi idolanya anak-anak adalah panjenengan. Sehingga anak-anak punya keinginan seperti panjenengan. Saya ingin seperti Ustadz Najib misalkan, orangnya ramah, ya, baca Qur'annya bagus. Saya ingin teman-teman anak-anak itu memiliki idola yang real, yang nyata, ya, yang seperti itu. Dan di Umi sendiri tadi ada yang namanya sistem yang berbasis mutu, di mana sistem yang berbasis mutu itu di Umi ada yang namanya 3 kekuatan mutu. Yang pertama adalah metode yang bermutu, di mana metode ini ditunjukkan dalam sebuah buku, di mana buku ini disusun secara sistematis, jilid per jilid itu runtut, ya, jilid per jilid itu runtut. Terus guru yang bermutu, dan yang ketiga adalah sistem yang berbasis mutu.
sudah dapat dilihat Bapak Ibu semuanya, dari 3 kekuatan mutu ini itu sudah ada persentase yang paling besar yang mana? Guru yang bermutu. Karena guru mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan anak-anak membaca Al-Quran nanti. Guru itu memiliki pengaruh sangat besar sekali. Ya, bahkan dari program-program yang ada di UMI itu ada yang namanya 7 program dasar. Dari 7 itu tadi 1 sampai 5 itu programnya untuk guru. Ke anak-anak hanya 2. Ya, ke anak-anak hanya 2. Karena apa? Guru itu yang mempunyai pengaruh yang paling besar dalam kesuksesan atau kelancaran pembelajaran Quran itu tadi. Oke, lanjut. Kenapa toh UMI itu disebut metode yang baik? Karena ini, yang pertama, metode UMI itu disusun secara sistematis. Dari jilid 1 yang diajarkan adalah huruf berharokat fathah saja. Jilid 2 pengenalan huruf yang berharokat selain fathah, jadi runtut dan seterusnya. Dan yang kedua, metode UMI ini disusun oleh tim ahli di bidang pembelajaran Al-Quran dan ahli sistem. Jadi UMI ini sebelum dipraktekkan seperti ini itu ada yang namanya uji coba, dipraktekkan bagaimana atau penerapannya. Itu sudah diuji coba di mana orang-orang tersebut memang sudah ahli di bidangnya dan ahli sistem. Dan yang ketiga, metode UMI ditasihih oleh ahli Al-Quran yang sanadnya sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut. Ini adalah pembina kami, Dr. Yai Haji Mudawi Ma'arif LC.MI, pembina pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Mahat Ibnu Ali di Sidoarjo, bukan Sidoarjo. Kalau saya Sidoarjo, kalau beliau Sidoarjo. Nah, ini gurunya beliau. Runtut. Dan yang ketujuh adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki. Biasanya kalau kita memiliki TPQ di non formal itu kita sering mengajarkan anak-anak TPQ kita karya dari Syekh Ahmad Al-Marzuki. Apa itu kitabnya? Aqidatul Awam. Itu adalah karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Dan jika diruntut sampai Kanjeng Nabi, beliau ini urutan nomor sanadnya itu yang ke-33. Beliau pembina kami, pembina bacaan. Selanjutnya, dan ini adalah penyusun bukunya, yaitu Ustadz Masruri dan Ustadz Ahmad Yusuf. Beliau belajar kepada Kiai Haji Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini yang saya sebutkan tadi, 7 program dasar metode UMI, di mana dari 7 ini 1, 2, 3, 4, 5 ini itu untuk guru semuanya. Taskih, yang ditaskih adalah guru. Tahsin, yang ditaksin gurunya. Sertifikasi, yang disertifikasi guru sampai coach dan supervisi ini untuk guru semuanya. Agar apa? Pembelajarannya standar. Walau Pak Adi guru ngaji kok ya sertifikasi barang. Ini yang namanya sistem yang berbasis mutu. Tadi di awal saya menyampaikan di Indonesia sudah ada di 36 provinsi. Itu sama, alurnya sama, tahapannya sama, karena sistem. Ya, karena sistem, dan yang mengajar semuanya sudah sertifikasi, memiliki standar sertifikat mengajar Al-Quran metode UMI. Lanjut. 7 mutu guru Al-Quran. Yang kedua tadi adalah guru yang bermutu, di mana memiliki persentase terbesar. Berapa tadi? 60%. Untuk mencapai tadi bisa dikatakan guru yang bermutu ada kriterianya, ada kualifikasinya, atau kami sering menyebut 7 mutu guru Al-Quran. Yang pertama tartil baca Quran, menguasai ghaib dan tajwid, istiqomah baca Quran, sampai komitmen pada mutu. Dari 7 ini sudahkah ada semuanya pada diri kita? Belum, nomor 3. Sepertiga. Nomor 3. Oh, baru nomor 3. Oh, malah belum. Oke. Jangan sampai nomor guru Quran dan istiqomah baca Quran, paling dah ya baca Al-Fatihah. Kan itu kan awal Quran juga ya. Beda kataman roh. Lah, tadi informasi mau kataman ya.
Nah, alhamdulillah istiqomah kataman. Jadi ini yang mengaruhi bahwa guru itu memiliki persentase terbesar adalah karena ada 7 kualifikasi. Dan juga salah satunya menguasai tajwid dan gharib, menguasai metodologi. Jadi di UMI itu ada tahapan-tahapan di mana itu harus dilakukan semuanya. Itu yang dimaksud dengan metodologi tadi. Kok itu dilompati satu, nanti pasti mutunya berkurang, standarnya sudah beda. Ya, ini yang kami lakukan sistem. Sekali lagi, ini yang kami lakukan sistem. Selanjutnya di UMI itu ada yang namanya tahapan pembelajaran. Ya, ada namanya tahapan pembelajaran. Di sini sudah tertera 7 tahapan. Di mana yang pertama adalah pembukaan, apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan, evaluasi, dan sampai penutup. Ini tahapan yang harus dilakukan setiap kali teman-teman kami atau guru di metode UMI itu memberikan pembelajaran. Tadi di awal saya sampaikan, jika kok satu tahapan ini lepas, standarnya beda, ya bisa jadi standarnya turun, ya jadi standarnya turun. Jadi ini harus runtut dan harus dilalui semuanya. Dalam kita panjenengan khususnya ibu-ibu ini yang sering masak, insya Allah semuanya pernah masak yang namanya itu Indomie, ya Indomie atau mie goreng. Itu pasti kan ada prosedurnya kan. Yang pertama panaskan airnya, terus diawakan dimasukkan minyak. Kok misalkan minyak itu dimasukkan baru sebentar kok terus dilintas, apa yang terjadi rasanya? Riak-riak bahkan belum sampai kenyang. Iya, begitu juga ini dalam hal memasak aja itu ada prosedurnya, apalagi dalam hal pembelajaran Quran ada juga tahapannya. Oke, lanjut. Satu saja yang di sini semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya yakin panjenengan itu memiliki handphone, punya semuanya. Ada yang belum punya handphone? Belum 2. Oh, belum 2. Belum 2. Oke, di dalam handphone panjenengan itu yang paling penting menurut panjenengan itu apa? Aplikasinya? Iya. WA, YouTube itu lah. ya, YouTube itu ya. Dan itu mempengaruhi kesinambungan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kalau jenengan WA, kalau saya BRI Mobile. Nah, kenapa? Bisa bayar listrik pakai itu. Terus lagi bisa beli pulsa, beli kuota dengan aplikasi itu. Kalau nggak diisi kuotanya, BA-nya juga tidak aktif. Betul ya? Nah, di UMI juga sama. Ada 10 pilar yang harus ada dalam sebuah lembaga, di mana jika itu tidak ada di lembaga pasti kurang kuat, di mana itu sistem yang ada di lembaga, di mana kami menyebutnya 10 pilar sistem mutu, di mana yang paling utama atau yang pertama adalah goodwill management. Ini yang disampaikan oleh Pak Amin tadi. Goodwill management ini adalah dukungan atau niatan baik pengelola atau pemangku kebijakan, di mana kalau di SD pemegang kebijakannya sinten? Nah, jadi dimohon nanti setelah ini jenengan sampaikan sistem ini kepada kepala sekolah. Mohon maaf kemarin bisa dikatakan ini cukup mendadak, kami belum membuat istilahnya itu modulnya. Nanti saya kasih filenya saja, bisa di-share dan itu menjadi bahan yang jenengan sampaikan kepada kepala sekolah. Karena ini penentu. Kok yang bawah ini kuat, yang satu ini gak dukung, jadinya adalah capek, kesel, saestu. Ya, kok kepala sekolah gak dukung, kerja jenengan ibaratnya sia-sia. Nah, tapi saat satu ini mendukung, insya Allah 2 sampai 10 ini mudah. Dimana standarnya di metode UMI dari 10 ini ada yang namanya 1 sampai 5. 1 itu dukungan
pemegang kebijakan atau kepala sekolah, 2 itu sertifikasi guru Al-Quran. Jadi yang mengajar itu guru yang sudah sertifikasi metode ummi kalau bergabung dengan metode ummi. Nah, kenapa kok seperti itu? Sekali lagi kami memberikan pembelajaran cara mengajar itu kami sampaikan saat sertifikasi. Kok panjenengan belum pernah ikut sertifikasi, pasti juga bingung bagaimana toh mengajar ini itu. Seperti itu. Dan yang selanjutnya waktu yang memadai. Kami memiliki standar bahwa dalam 1 hari atau 1 pertemuan waktunya standar yang kami berikan adalah 60 menit. Dan dalam 1 minggu 5 kali TM. Kok belum bisa 5 kali, minimal 4 kali. Kok belum bisa 4 kali? Targetnya belum bisa tercapai. Contoh, kenapa kok harus seperti itu? Saya juga mengajar di lembaga non formal di sebuah PPK, ngajinya itu 5 hari, Senin sampai Jumat. Berarti liburnya hari apa? Sabtu. Jeda 2 hari saja. Ketemu hari Senin itu loh, sudah ada beberapa yang lupa. Apalagi sebaliknya, ngajinya cuma 2 hari, liburnya 5 hari. Kenapa kok saya menyampaikan sistemnya tidak jalan jika kurang dari 4 kali itu? Kalau belum yakin, dicoba. Ya. Kenapa kok saya menyampaikan yang pertama ini? Karena yang memberi kebijakan waktu ini adalah kepala sekolah. Begitu juga yang sudah jalan di SDN angkatan tadi. Ya. 1 minggu 4 kali. Lanjutnya rasio guru dan siswa yang proporsional. Apa itu proporsional? Ada yang tahu proporsional? Berikut. Proporsional itu seimbang. Kamu memiliki porsi yang seimbang, 1 guru berbanding 12 murid. Jadi 1 kelompok hanya 12. Kok lebih? Allah alam. Al-Fatihah. Nah, biasanya jenengan dengan berapa anak? 2, 4. Nah, banyak ya. Ya, saya dengan 15 anak itu loh, Masya Allah luar biasanya. Apalagi dengan yang 24, pasti lebih luar biasa lagi gobiosnya. Jika menerapkan sistem ummi lagi. Terus koordinator yang handal, ada yang namanya koordinator yang handal di setiap lembaga. Tadi itu sudah sampaikan, dari 10 sistem mutu ini minimal 1 sampai 5 ini yang harus ada. Pilar itu ibaratnya apa pilar itu? Cagak. Nah, kok cagaknya hilang sitok, gak imbang pripun biasanya kalau bangunan? Mudah goyah, mudah roboh. Tapi jika ini diterapkan dalam sebuah lembaga, insya Allah kuat, kokoh. Tak tertandingi. Semen. Kokoh tak tertandingi. Lanjut, diferensiasi dari 7 program dasar, 10 pilar mutu tadi dan 7 tahapan yang dilakukan dalam mengajar Al-Quran di UMI. Ada diferensiasinya. Apa yang dihasilkan dari diferensiasi ini? Yang pertama adalah high quality. Kualitasnya terjamin, kualitasnya tinggi. Kepastian hasil, hasilnya pasti. Jaminan kualitas, efektif, efisien, continuous improvement. Nama continuous improvement ini? Terus tidak hanya sekedar pada saat itu saja, mudah diduplikasi dan berumur panjang. Diferensiasi dari 7 program dasar, mulai dari tasbih sampai khatmul Quran tadi. Pilar mutunya dipenuhi di lembaga, tahapannya pembelajarannya runtut dari pembukaan dan penutupan, akan menghasilkan 7 hal ini tadi. Oke, lanjut. Ini terkait alur menggunakan UMI, yaitu audiensi atau seperti yang saya lakukan di sini. Di sini kan umum sifatnya ya. Dan nanti kalau sudah ada lembaga, sifatnya adalah audiensi kepada kepala sekolah, yayasan atau komite, di mana ini yang memegang kebijakan di lembaga tersebut. Yang kedua
kedua, presentasi kepada guru dan wali murid. Kenapa kok harus seperti itu? Karena gini, contoh di lembaga ini sendiri, kelas 1 sampai 6, khususnya kelas atas 4, 5, 6 tidak menutup kemungkinan mereka itu sudah belajar di luar lembaga ini, bahkan sudah Quran. Betul ya? Di mana nanti kalau lembaga ini gabung dengan kami, tetap kami tes untuk awal masuknya sesuai standar metode UMI. Sekali lagi, sesuai standar metode UMI. Bisa jadi standarnya beda. Ya. Anak-anak sudah jilid Quran atau sudah sampai Quran, saat kami tes ngapunten mungkin bacaannya belum standar atau panjang pendeknya belum istiqomah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya contohkan yang salah apa ya? Yang Bu kita mulai komunikasi. Insyaallah berpikir Bacaan matnya terlalu panjang. Ya. Bismillah itu mat apa namanya? Mayoritas nunggu. Matobi'i berapa panjangnya? 2 harokat atau 1 alif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih Bismillah, itu kan di Bismillah saja, belum lagi dibaca Quran. Apalagi baca Qurannya seperti ini. Mathaluhum kamathalil lantis tahu kodanan bacanya putus-putus, apalagi kodanan barang nggak selesai terputus-putus, itu juga belum standar walaupun yang dibaca apa? Quran. Nah bagaimana yang standar? Mathaluhum kamathalil lantis tahu kodanan, tidak putus dalam satu kalimat, satu kali wakaf itu satu nafas. Itu yang namanya standar. Jika ada anak seperti itu, saat dirubah ke standar metode UMI mungkin yang berbeda, agar nggak protes, maka harus presentasi kepada wali murid. Ada juga beberapa yang ambil jalur aman. Apunten, saya contohkan SD Pundi Bapak Aman angkatan. Bagaimana amannya? Dimulai dari kelas bawah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kelas 1, 2, 3. Jalan tahun ketiga. Ya. Jadi mulainya kelas bawah. Jadi nggak merubah apa tadi anak-anak yang sudah sampai capaian Quran tadi. Yang ketiga, nah ini placement test nanti. Jadi setelah disampaikan kepada wali murid dites. Saat tes itu orang tua insya Allah menerima. Terus mengajukan surat pengajuan menggunakan dan implementasi. Ini alurnya seperti itu. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk mak berduduk langsung pakai, tetapi ada prosesnya. Lanjut, ini ada target-target yang ada di lembaga. Ini lembaga apa nih? TK. Contoh di TK kita langsung ke SD mawon. Nah, ini target SD atau MI. KKS ini apa? Buat SMP, master TBK, tingkat tingkat di kami di UMI itu ada tingkatan, jilid 1, tingkat 1, jilid 2, tingkat 2 dan seterusnya. Program ini sesuai jilidnya, halaman atau juz. Kalau di jilid itu nanti halaman, kalau di Quran berarti juz. Dan ini peragannya menyesuaikan buku, ini tatap muka, dan ini adalah hafalan yang dilakukan. Contoh, semester 1 ada berapa bulan? 6 bulan. Saat 6 bulan dibagi 2 berarti ini per berapa bulan ini? Per 3. Nah, tapi di sini tidak per 3, tetapi langsung kita ambil 2 semester dibagi menjadi 2, 3. 3 ini 3. 1, 2, 3. Jadi 2 semester atau 1 tahun targetnya adalah berapa jilid? 3 jilid. Ya, 3 jilid. Dulu kami memiliki target 1 tahun itu 4 jilid. Dasarnya apa? Dasarnya dari jumlah TM. Di kami di UMI itu bukunya ada 40 halaman.
16. Kira-kira berapa bulan? 40 halaman dan yang lain. Saat kami membuat target seperti itu ternyata terbentur, di mana sekolah itu ya nggak masuk terus. Ada yang namanya Ramadan, libur hari raya, libur kenaikan kelas, sehingga kami memiliki target menyesuaikan. Jadi 1 tahun adalah 3 jilid. Ya. Lanjut halamannya 40 perakian menyelesaikan TM. TM ini tadi tatap muka semester 1 di pertemuan pertama. Jilid 1 ada berapa halaman tadi? 40. Di sini kok 55, kenapa? Lah kan halamannya 40. Ya sama kayak tadi, jika ada tanggal merah, jika ada gurunya rapat seperti ini dan yang lain sebagainya. Program sekolah kan banyak, tidak hanya ini saja. Sehingga dari 40 halaman tadi kami mentargetkan 55 TN dan hafalannya di semester 1 Anas sampai Al-Kafirun. Kira-kira target seperti ini tuntas tidak 1 semester 6 surat itu? Ini yang namanya kami menyebut itu target yang jelas dan terukur. Dan nanti anak-anak selesai itu di kelas 2, jilid 2, kelas 2 selesai jilid 6 dan masuk kelas 3 Al-Quran dan Goreb, kelas 4 tajwid dan persiapan tes atau munakosah. Jadi munakosahnya kelas berapa? 4, tidak 6, 4. Nah, ini kan program pemerintah kalau kelas 6 ya. Iya. Di sini kelas 4. Standar kami munakosah itu baca Qur'annya baik, tajwid Goreb itu menguasai, hafalannya minimal sampai apa ini? Al-A'la. Tidak juz 30 Al-A'la. Saat anak-anak kelas 4 tuntas, kelas 5 dan kelas 6 pengembangan. Bisa jadi kelas 6 selesai, anak-anak sudah sampai hafal juz 3. Ini yang kami lakukan, target yang jelas dan terukur. TM ini ditempuh, bisa mendapatkan ini jika dalam 1 minggu itu ada 5 pertemuan. Jika 4 nanti tinggal menyesuaikan saja. Ini terkait target yang ada di SD. Sekali lagi saya sampaikan, anak-anak bisa baca Quran dengan baik dan benar, tidak hanya sekedar bisa baca saja. Itu nanti di kelas berapa? 4. Ini target SMP, SMA, SMP dan SMA, dan ini untuk dewasa atau intensifikasi. Dewasa itu bisa juga disebut taman kawa-kawa. Taman kawa-kawa. Tapi juga taman Kawa-kawa. Ini contoh target-target yang ada di metode umum. Kalau di TPQ tidak ada yang namanya kelas, jadi ngikut pengelompokannya sesuai jilid yang di mampu anak-anak. Lanjut, ini contoh produk yang ada di UMI. Ini buku UMI 1 sampai 6, ini Prateka. Ini buku dewasa. Anak-anak dan dewasa itu beda. Jenjang SMP ke atas paketnya buku dewasa ini. Isinya sama dengan anak-anak, hanya saja hanya ada 1 buku pun dan seterusnya. Ini contoh produk-produk yang ada di. Ini contoh pembelajaran Al-Quran yang sudah bekerjasama dengan metode UMI. Ini di SDIT Baitul Izzah. Ini menurut jenengan anak-anak usia berapa ya? Ya, 8 tahun. Ini usia TK. Hah? TK ini. Fotonya aja ketok gede. Ini TK, ini guru TK. TK IT Darus Solihin. Nah, ini 2 ini formal TK, ini SD, ini TPQ. Nah, sama proses pembelajarannya sama seperti ini, ya. Mejanya, penataannya sama. Ini yang namanya standar, ya, yang namanya standar. Ini TPQ. Kalau ini TK, ini SD. Nah, sama di beberapa tempat penataan bangkunya juga lurus dan menggunakan yang namanya alat peraga. Saat sudah selesai ada yang namanya munakosah. Kalau munakosah kami per kategori.
Tartil falsafah itu baca Quran, tahfidz itu hafalan. Tadi sampai surat apa tadi? Al-A'la. Ini jika memiliki lebih dari satu juz hafalan, juz 28, juz 29 dan juz 1. Jadi munakosanya satu juz. Tartil falsafah baca, gharib itu membaca ayat gharib. Insya Allah panjenengan sudah memahami semuanya. Nah, saat sudah lulus ada yang namanya khatmul Quran atau wisuda Quran. Kami biasa menyebutnya uji publik. Ditunjukkan kepada orang tua hasil belajarnya anak-anak di lembaga seperti ini. Nah, ini MI Anur Gemenggep Aceh. Ini SDIT Bairul Iza. Terima kasih. Kemarin memunakosa sebanyak 122 siswa ya, dari kelas 2 sampai kelas 6. Ada yang kelas 2 sudah tuntas, kelas 2 tidak, kelas 6 adalah targetnya kelas. Loh kok bisa? Karena mulainya dari TK. Nah, dan ini di TPG, teman-teman formal TPG Subhanul Balak Plimping Baron ya, Plimping Baron. Nah, ini contoh-contoh dalam bentuk gambar. Sedikit sebelum saya tutup ada contoh bentuk video. Nah, sebentar.